Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, akhwati fillah, rahimani wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat serta pertolongannya kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun singkat, kita akan bersama-sama melaksanakan firman Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Dan kita berkumpul sekarang di tempat ini tidak lain tidak bukan untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu memfasilitasi kaum muslimah, al-akhwat, al-ummahat secara khusus dalam at-ta'lim. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW terkadang meluangkan waktu khusus untuk kaum perempuan, kaum al-mukminat di dalam majelis yang khusus. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan kharaja Rasulullah SAW fasalla thumma khataba summa atan nisa fawa'adahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Rasul suatu saat pernah keluar dan salat, kemudian Rasul berkhutbah, kemudian Rasul mendatangi kaum an-nisa, perempuan, kaum wanita, dan Rasul memberikan wejangan khusus kepada mereka, mengingatkan mereka, memerintahkan mereka untuk bersedekah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa fi hadzal hadits minal fawaid istihbabu wa'dhin nisa. Dalam hadis ini, ya sekali lagi hadisnya riwayat Bukhari,
kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ada anjuran untuk memberikan nasihat wejangan khusus bagi kaum wanita. Dan inilah sekali lagi yang kita laksanakan sekarang, salah satu sunnah Rasulullah SAW memberikan majelis khusus untuk kaum muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Tema ini wasiat emas bagi kaum muslimat hanya sekedar meringkas saja dari apa yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala dalam kutub atau risalah kecil beliau yang berjudul Mau'idhatun Lin-Nisa, wejangan nasihat atau wasiat bagi kaum wanita. Ada 6 poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Yang pertama, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, alaiki an ta'lami ilmal yakin anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin. Wahai ukhti muslimah, selayaknya dirimu memahami, mengetahui dengan keyakinan, betul-betul anti wajib meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum, sesempurna-sempurnanya hukum adalah hukumnya Allah Rabbul Alamin. Ana ulangi lagi, ini wasiat emas yang pertama. Wajib bagi setiap muslimah untuk meyakini hukum yang paling baik, yang paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-50, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Kata para ulama, maknanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Demikian pula dalam surat At-Tin ayat yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim, pemutus hukum yang paling baik, yang paling adil, yang paling bijak? Seorang wanita muslimah ketika dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, wajib meyakini hukum Islam, hukum yang paling baik, yang paling wajib untuk dipraktekkan, dipegang erat. Akhwati fillah, ukhti muslimah, rahimani wa rahimakunallah. Ini disampaikan oleh para ulama agar seorang wanita muslimah betul-betul istiqamah di atas hukum Allah. Meskipun terkadang ada bisikan asyaiton dari dalam maupun dari luar dirinya yang ingin untuk memprotes hukum Allah. Karena banyak di antara kaum wanita yang mengaku muslimah, mereka naudzubillah min dzalik, banyak tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan seorang muslimah yang bijak
adalah seorang muslimah yang betul-betul meyakini, betul-betul memahami hukum Allah itu hukum yang paling adil, yang paling bijak, yang paling baik. Dan perlu diketahui bersama, hukum Allah itu mencakup semua bidang kehidupan. Kata para ulama, hukum Allah itu mencakup hukum dalam akidah. Misalnya, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf, Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amaro alla ta'budu illa iyah. Allah memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum Allah dalam masalah al-aqidah. Yaitu wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, beristighosah hanya kepada Allah, menyembelih dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini hukum Allah dalam akidah. Harus berhukum dengan hukum Allah. Demikian pula kata para ulama, ada hukum Allah dalam masalah ibadah. Contoh salat, itu hukum Allah. Maka kewajiban seorang muslimah, kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kalau orang itu mau salat, memakai hukum Allah, harus mengikuti tata cara salat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Harus berhukum dengan hukum Allah, dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum dalam muamalah, dalam jual beli, harus berhukum dengan hukum Allah. Tidak boleh makan harta riba. Allah mengatakan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Ini hukum Allah dalam muamalah. Demikian pula dalam al-hudud, pencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisos. Ini hukum Allah dalam al-hudud. Demikian pula hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita. Terkadang sebagian kaum muslimat, mereka membedakan antara satu hukum Allah dengan hukum yang lain. Contoh misalnya tadi hukum salat diterima dengan lapang dada, ya. Namun ada hukum-hukum yang ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ada perasaan membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh misalnya hukum waris. Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya jatah warisan untuk laki-laki itu perbandingannya dengan perempuan 2:1. Terkadang karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, karena tamak kepada dunia, sampai terkadang ada kata-kata yang memprotes hukum Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan ciri orang mukminah yang sejati. Allah berfirman tentang ciri orang mukmin dan mukminah yang sejati. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi mukmin dan mukminah ketika Allah sudah memutuskan suatu hukum dan Rasulnya untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang mukmin apabila diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, cukup bagi mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Dan itu yang pernah dicontohkan oleh kaum muslimat di zaman Nabi SAW alias para sahabiyat. Ketika turunnya ayat hijab untuk mereka berjilbab,
mereka langsung sami'na wa ata'na. Langsung mereka merobek korden-korden mereka untuk mereka pakai berjilbab atau berhijab. Ini sifat orang mukmin dan mukmin yang sejati. Tidak berat hati atau bahkan naudzubillah min dzalik membenci hukum Allah. Contoh yang lain. Dan ini mohon maaf yang sering terjadi masalah ketika misalnya suaminya menikah lagi, ya. Kemudian suaminya tidak adil, misalnya dalam poligaminya, sampai terkadang terucap ucapan yang kufur akbar, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pernah ini pengalaman saya dalam dakwah, ya, meskipun tidak terlalu lama, baru 20 tahun kita dakwah. Pernah sekali seumur dakwah kita itu mendapati sebuah statement ketika kajian akhwat seperti ini, ya. Ini juga pada waktu safari dakwah. Ini pengalaman yang paling pahit, mendapati pertanyaan plus statement pernyataan yang kufur akbar. Ya, yang saya masih ingat waktu itu, mungkin ini sudah 10 tahun yang lalu. Pertanyaan itu berbunyi, "Ya Ustadz, kenapa Allah zalim kepada kaum wanita? Kenapa kok Allah membolehkan poligami?" Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ucapan yang kufur. Kata para ulama, salah satu pembatal keislaman kalau membenci syariat Islam. Kalau sampai memperolok Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini kalau hukum memperolok. Ya, meskipun kata para ulama bedakan antara hukum memperolok, hukum membenci syariat, dengan orang itu agak berat melaksanakannya, ya. Namun kalau kita kembali kepada statement pernyataan tadi, itu hukumnya kufur akbar sampai menuduh Allah zalim. Padahal Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci hukum Allah, maka Allah batalkan semua amal ibadah mereka. Ini yang wajib dipahami oleh setiap muslimah, bahwa membenci syariat Allah apapun itu bentuknya, atau bahkan memperolok hukum Allah, hukumnya kufur akbar, tidak sah salatnya, tidak sah puasanya, tidak diterima semua amal ibadahnya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad di sini menekankan, wajib setiap muslimah meyakini hukum Allah itu yang terbaik, ya. Jangan sampai ada ucapan protes, ada olok-olokan kebencian kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang wajib untuk dipahami. Kemudian ma'asal muslimin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Yang kedua kata Syekh, alaiki antudriki anna sa'adataki wa karamataki murtabitun tamamal irtibat bihadaddin. Ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwasanya kebahagiaan Anda, kemuliaan Anda itu terikat dengan agama ini. Jika Anda, wahai ukhti muslimah, betul-betul melaksanakan hukum Allah, baik dalam masalah akidah, ibadah, masalah rumah tangga,
masalah pakaian dan yang lainnya, kalau Anda sudah melaksanakan hukum Allah, pasti Anda akan meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah telah berjanji, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan baginya kehidupan yang baik. Tidak ada kebahagiaan bagi wanita muslimah kecuali dengan mereka melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, mulai tadi dari hukum akidah, ibadah, muamalah, masalah hukum dalam rumah tangga dan seterusnya. Kalau mereka betul-betul berpegang teguh dengan hukum Allah, kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Namun sebaliknya, kalau mereka berpaling dari hukum Allah, kalau mereka tidak mau melaksanakan hukum Allah, Allah berfirman, Allah mengancam, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyata dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari hukumku, maka baginya kehidupan yang sempit. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ma'asal muslimin, akhwati fillah, rahimani wa rahmakunallah. Dan ini tidak akan mungkin bisa terwujud, tidak mungkin seorang wanita muslimah melaksanakan hukum Allah kecuali dengan terus belajar dan belajar apa saja hukum Allah, terutama tadi dalam masalah al-aqidah, ya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kepada istri-istri beliau atau kaum muslimat masalah rumah tangga saja atau hukum masalah ibadah saja, namun lebih dari itu Rasul terkadang mentahdzir, memperingatkan istri beliau dari asyubuhat, ya, dari kerancuan dalam beragama. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul mentafsirkan ayat ke-7 dari surat Ali Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang samar-samar. Maka kata Rasul kepada Aisyah, idza ra'aitum alladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika samallahu minhum fahdharuhum. Kalau kalian, ya, ini pertama kali diucapkan oleh Rasul kepada Aisyah, kalau kalian melihat orang-orang mengikuti syubhat, maka ketahuilah mereka yang dimaksud oleh Allah yang ada penyimpangan dalam hatinya, maka berhati-hatilah. Maka ini wasiat emas dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimat juga untuk berhati-hati dari asyubuhat. Dengan dia betul-betul belajar akidah salaf, memahami akidah salaf. Dan ini sudah kita sampaikan di muqaddimah daurah. Ilmu yang paling wajib dipelajari adalah al-aqidah. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin. Yang paling wajib dipelajari oleh seorang manusia, belajar tentang usuluddin, masalah akidah. Ya, hukum Allah tadi mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah. Ini butuh belajar dan terus belajar. Kemudian yang ketiga, di antara wasiat emas yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, beliau mengatakan, alaiki at-tanabbuh waffaqakillah ila annal muslimata laha fi hadhil haya a'daun kufur. Wajib bagi setiap muslimah
untuk menyadari, untuk memahami, untuk mengetahui bahwasanya kaum muslimat itu banyak musuhnya. Apa yang dimaksud dengan musuhnya di sini? Yaitu syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang menyesatkan manusia dengan nafsu syahwat dan syubhatnya. Adapun syahwat, insya Allah sudah banyak yang memahaminya. Misalnya dalam Islam dilarang pacaran sebelum menikah, dilarang khalwat berduaan dengan yang bukan mahramnya. Kata Rasul, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak boleh perempuan berkhalwat dengan yang bukan mahramnya kecuali ada setan di antara mereka. Demikian pula dilarang perempuan untuk safar tanpa mahram. Ini maksiat, ini dosa. Mungkin banyak yang sudah paham. Namun terkadang yang berbahaya itu bisikan asyubuhat, kerancuan dalam beragama, pemikiran-pemikiran sesat. Ya, ini yang wajib untuk ditekankan juga kepada kaum wanita muslimah. Hati-hati dengan kesesatan. Aisyah Ummul Mukminin yang dididik oleh Rasul tadi untuk waspada dengan syubhat. Aisyah pun tidak hanya membahas masalah hukum-hukum khusus wanita, namun beliau mengajarkan kepada wanita muslimah untuk betul-betul mewaspadai kelompok sesat, pemikiran sesat. Apa? Buktinya apa? Dalilnya atau dasarnya? Mungkin ya antunna pernah mendengar kisah Aisyah ditanya oleh seorang perempuan dari kalangan tabi'in yang bernama Mu'adzah. Beliau bertanya kepada Aisyah, ma balul haid taqdi as-shaum wala taqdi shalah. Kata wanita dari kalangan tabi'in yang bernama Mu'adzah tadi, kenapa wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, perempuan yang haid, yang datang bulan itu kok disuruh mengqadha puasa, tapi kok nggak disuruh mengqadha sholat? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Aharuriyatun anti, apakah engkau itu pengikut kelompok Khawarij? Dari wanita muslimah itu bukan hanya membahas atau diajarkan masalah sakinah mawaddah warahmah atau hukum-hukum masalah kewanitaan saja, perlu diajarkan awas kelompok-kelompok sesat. Ini yang mengajarkan Aisyah. Beliau mengatakan, aharuriyatun anti, apakah anti itu pengikut kelompok Khawarij? Kalau sekarang kelompok teroris. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena pada waktu itu kelompok Khawarij terkenal dengan radikalnya. Mereka memerintahkan wanita untuk mengqadha sholat mereka ketika haid. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati. Terkadang wanita muslimah ketika tidak paham akidah salaf, ketika tidak paham manhaj salaf, terkadang menjadi santapan lezat, ya, menjadi korban pemikiran-pemikiran sesat. Berapa banyak juga kelompok teroris dibantu oleh al-akhwat, oleh ummahat. Dan bahkan sering saya ceritakan di majelis-majelis, pernah suatu saat saya mengkaji kitab akidah salaf. Pada waktu itu sempat membantah kelompok teroris ISIS khususnya. Tiba-tiba ada secarik kertas, ya, yang protes kenapa Ustadz itu kok suka mencela teroris ISIS, padahal mereka kan juga berjuang untuk Islam.
Ketika itu kita nggak jawab, kita abaikan. Ketika kita pulang ke rumah, ternyata keluarga kita mendapatkan SMS yang serupa dengan pernyataan tadi. Ini sudah teror kepada keluarga. Ketika dilacak, ternyata oknumnya anak perempuan yang masih SMP. Bayangkan, ya, anak perempuan SMP bisa meneror ustadznya. Ya, naudzubillah min dzalik, dia sudah terkena virus kelompok teroris. Maka hati-hati. Sekali lagi, akhwat, ummahat perlu untuk belajar akidah, belajar manhaj yang benar. Ini setan-setan banyak bergentayangan. Setan-setan dari kalangan liberal, setan-setan dari kalangan tadi pemikiran-pemikiran sesat. Baik, yang keempat, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, alaiki ayatuha al-muwafaqah an tu'mini imanan jaziman anna taufiq wassalah wal istiqamah wa tahaqquqil khair wal barakah wal karamah biyadillah azza wa jalla. Wajib bagi seorang wanita muslimah untuk mengimani dengan iman yang kuat bahwasanya taufik, kebaikan, keistiqomahan, barokah, kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya seorang wanita muslimah dia diwajibkan untuk banyak belajar hukum-hukum Allah tadi, untuk mengamalkannya, namun jangan pernah melupakan bahwasanya keistiqomahan itu di tangan Allah. Maka perbanyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian pula Rasul mengajarkan doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini nanti silakan lihat di kitab-kitab masalah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selanjutnya terus dipanjatkan. Perbanyak menengadahkan kedua tangan kepada Allah. Banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Kita manusia, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang kelima, kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ayakuna akbaru ihtimamiki ayatuhal muwafaqah fi hadil haya antahdo binailil karama indallah. Selayaknya bagi wanita muslimah untuk betul-betul memprioritaskan cita-citanya di kehidupan dunia ini meraih kemuliaan di sisi Allah. Wa antafuzi bisa'ada biridallah, untuk betul-betul menggapai ridha Allah. Itu yang harus apa ditanamkan. Dia hidup sekali di dunia, diperintahkan menggapai ridha Allah. Meskipun dimurkai oleh manusia, dibuli oleh manusia, tidak peduli. Rasul mengatakan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, meskipun dengan dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya. Dan Allah pasti menjadikan yang lain ridha kepadanya. Contoh misalnya seorang wanita ingin bercadar misalnya. Mungkin banyak dicaci maki, dibuli oleh kanan kiri, oleh bahkan mungkin teman dekatnya. Maka seorang wanita muslimah punya prinsip dalam hidup ini. Yang kita cari ridha Allah, bukan ridha manusia. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridha nas ghayatun la tudrak. Menggapai ridha manusia itu cita-cita yang tidak mungkin bisa digapai. Pasti ada pro dan kontra. Namun wanita muslimah harus punya prinsip yang dia cari di dunia adalah ridha Allah. Dia mengikuti kajian sunnah.
dia mengikuti kajian dakwah salafiyah, mungkin banyak yang mencemooh, dituduh Wahabi, dituduh radikal dan seterusnya. Maka ingat sabda Rasul tadi, barang siapa mencari ridha Allah, Allah akan ridha kepadanya, meskipun dimurkai oleh manusia. Dan ingat, kita di alam barzakh, kita di alam akhirat sendiri-sendiri. Orang nggak akan bermanfaat bagi kita. Maka apapun yang kita lakukan, yang ikhlas karena Allah, yang ittiba kepada sunnah Rasul, jangan pedulikan celotehan manusia, caci makian manusia. Ini kata Syekh, seorang wanita muslimah harus betul-betul menanamkan dalam dirinya cita-cita di dunia ini menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini yang selayaknya dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Dia mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan di hadapan manusia. Dengan apa dia mencari ridha Allah? Dengan takwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nasihat wasiat emas dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad kepada kaum wanita muslimah, alaiki an ta'lami ayatuhal muwafaqah anna ahkama syar'i al-muta'alliqa bil mar'ah sya'nuha ka sya'ni ahkami din kulliha muhkamatun ghayatal ihkam mutqanatun ghayatal itqan la naqsa fiha wala khalal wala dhulma fiha wala zalal. Selayaknya bagi wanita muslimah untuk dia mengetahui, meyakini bahwasanya semua hukum syariat yang khusus bagi perempuan itu sama dengan hukum-hukum syariat yang lain. Tidak ada kekurangan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Hukum salat sama dengan hukum masalah waris tadi. Hukum zakat sama dengan hukum safar bagi perempuan, harus pakai mahram. Itu hukum yang adil. Jangan mengambil sepotong hukum Allah, meninggalkan atau bahkan memprotes hukum yang lainnya. Inilah ma'asal muslimin, terutama al-akhwat rahimani wa rahimakunallah, yang wajib untuk direnungkan, dipahami, dan betul-betul dipraktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada waktu sekitar 15 menit untuk soal jawab, tafadhalna. Taib, ini sudah ada pertanyaan lewat kertas. Tolong beri kami nasihat bahwa ujian wanita itu ada pada lisannya. Melihat di zaman sekarang bahkan muslimah yang menisbatkan diri pada salaf sangat bermudah-mudahan dalam ghibah sesama saudarinya, merobek-robek kehormatan saudarinya. Tolong beri kami nasihat tentang ini. Laqad sodakti, sungguh anti benar dalam masalah ini. Banyak dari kaum muslimat meskipun sudah bercadar ikut kajian sunnah, namun terkadang tidak bisa mengendalikan, menjaga lisannya. Menghibah kayaknya sudah menjadi sarapan tiap harinya. Menfitnah alias menuduh tanpa hak, ini juga banyak terjadi. Bahkan ini pernah terjadi, ini waqi' yang saya saksikan sendiri, bagaimana ada seorang wanita muslimah, dia bercadar, tetangganya dituduh berselingkuh. Ketika di cross check, dimintai klarifikasi, nangis. Karena apa? Itu sekedar gosip yang dia lontarkan, naudzubillahi min dzalik. Padahal ingat, ancaman Rasul bagi yang
tidak bisa menjaga lisannya. Kata Rasul, inna rajula la yatakalam bi kalimatin la yara biha basan yahwi fin nari sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia asal bicara, tidak dia pikirkan. Namun kata Rasul, dia masuk neraka selama 70 tahun karena ucapan yang tidak dia pikirkan tadi. Yaitu tadi, menuduh tanpa hak, menghibah tanpa hak. Maka ini berat ancamannya. Rasul juga mengatakan, tidaklah manusia ditelungkupkan di atas api neraka, di atas wajah mereka, kecuali karena sebab ucapan lisan mereka. Maka ukhti muslimah, Anda harus punya rasa malu, Anda harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga al-lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Apalagi ingat, saudari anti ketika dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, yang sangat keji, kalau dia merasa terdolimi dan dia minta kepada Allah untuk anti diberikan sanksi atau azab, maka sabda Rasul, ittaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di zaman sahabat Rasul, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pernah dituduh oleh seorang wanita mencuri tanahnya. Sekali lagi, ini kisahnya dalam Sahih Muslim. Sa'id bin Zaid, sahabat Rasul, dituduh oleh seorang wanita mencuri tanahnya. Sa'id bin Zaid tidak terima. Beliau merasa terzalimi. Beliau pun berdoa kepada Allah, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata wanita yang menuduhku tadi dan matikan dia di tanahnya. Maka Allah pun kabulkan doa Sa'id bin Zaid yang terdolimi tadi. Siapa yang mendoliminya? Seorang wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jaga lisan. Bagaimana caranya agar kita selalu taat kepada suami? Karena kadang anak kesal dengan suami. Caranya selalu ingat sabda Rasulullah SAW. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'az zaujaha qila laha udkhulil jannah min aibabin syi'ti. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dan dia mentaati suaminya, maka dia akan dikatakan pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ketika seorang wanita, seorang istri mengingat hadis ini terus, maka dia akan termotivasi mentaati suaminya, tentunya dalam hal yang ma'ruf, meskipun terasa berat, karena memang balasannya berharga sekali, yaitu surga Allah. Surga Allah, kata Rasul, huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, berat, namun ini seperti obat, pahit rasanya, namun baik akibatnya. Demikian pula ingat sabda Rasul, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amatul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kata Rasul, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Namun tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah. Namun ini penegasan dari Rasul agar seorang wanita betul-betul menghormati, taat kepada suaminya, tentunya dalam hal
yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon nasihat untuk para akhwat dalam berteman agar tidak mudah saling berselisih. Nasihatnya agar banyak-banyak bersabar, karena bagaimanapun namanya dua kepala itu pasti berbeda pendapat, pemikirannya. Yang penting satu akidah, satu manhaj di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berselisih dalam masalah yang itu memang layak ataupun ditoleransi, tidak ada masalah. Ya, misalnya berselisih dalam masalah fikih ijtihadi, tidak ada masalah, tidak perlu keras-kerasan. Misalnya seperti yang kita sampaikan pada beberapa kesempatan, puasa hari Sabtu misalnya, puasa sunnah. Ada ulama yang membolehkan, ada yang melarang. Ini khilaf ijtihadi. Maka tidak ada masalah berselisih, tetap dengan apa? Lapang dada. Ya, harus kita tahu perselisihan yang boleh ditoleransi dan mana yang tidak boleh ditoleransi. Dan tetap adanya watawasabil haq watawasabil sabr. Bagaimana hukumnya bergabung pada sebuah grup yang orang-orangnya bukan semuanya bermanhaj salaf, dan terkadang grup tersebut mengadakan pertemuan? Hukumnya haram, ya, karena ini adalah sumber kerusakan terutama dalam bab al-aqidah. Tentunya orang-orang yang ada di grup itu pasti ada yang nge-share ceramah ustadznya yang sesat menyesatkan. Dan ingat ucapan ulama salaf, asyubah khatafa wal qulubu dhaifah. Syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Maka lebih baik tinggalkan grup-grup yang mungkin grup teman dulu kuliah atau teman yang naudzubillah min dzalik, campur aduk akidahnya, manhajnya, naudzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Ini ada ungkapan yang sebetulnya tidak layak disampaikan, ya. Cuma kita sampaikan untuk mengingatkan kembali, hati-hati, jaga lisan. Jangan memprotes hukum Allah. Hukumnya bisa kufur akbar. Ini ada kata-kata, mengapa hukum kata talak itu begitu mudah dikatakan sah? Apakah ini mempermudah bagi laki-laki, memberikan kemudahan, sedangkan wanita yang menderita? Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang pertama, sebetulnya tidak semudah itu. Dalam Islam, wanita dimuliakan, sangat amat dimuliakan. Apalagi kalau dibandingkan dengan masa jahiliyah. Perempuan di masa jahiliyah itu seperti benda yang tidak ada artinya. Misalnya seorang perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya, anaknya, sang bapak dari istri yang lain boleh mewarisinya, boleh menikahinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka Islam sangat memuliakan perempuan. Buktinya Allah turunkan surat khusus tentang An-Nisa, perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Ini membuktikan, kata para ulama, Islam memuliakan wanita dengan semulia-mulianya. Kemudian kata talak ini diberikan wewenangnya kepada laki-laki, karena jika diberikan kepada kaum wanita lebih parah akibatnya. Insya Allah antunna sendiri merasakan, mendengarkan bagaimana yang paling banyak minta cerai adalah perempuan. Kalau seandainya diberikan hak cerai kepada perempuan, lebih parah lagi. Allah Maha Adil. Sekali lagi, yakini Allah ahkamul hakimin. Kalaupun ada kesalahan dalam pernikahan, dalam poligami, itu oknum yang salah, bukan hukum Allah yang salah. Jangan memprotes hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau hanya sekedar mengatakan bahwa banyak jalan menuju surga, bukan hanya dengan berpoligami, apakah itu sudah termasuk mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala? Ya sudah kita katakan beda antara membenci dengan memperolok. Misalnya poligami itu syariat yang dolim, ini memperolok. Adapun misalnya seorang suami dia ingin istilahnya memberitahu kepada istrinya mau menikah lagi dengan alasan ingin masuk surga dengan poligami, kemudian dijawab oleh sang istri banyak jalan menuju surga tanpa poligami, insya Allah bukan termasuk bagian daripada memperolok. Cuma sekali lagi hati-hati kalau ada rasa kebencian ataupun memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin wallahu alam bisa kita sampaikan karena waktunya sangat terbatas, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.